wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ilham Chandra Firdaus, aku dari kelas 11B. Di sini tuh aku bakal ngejelasin tentang seputar zuhud. Apa sih zuhud itu dan juga apa sih dalil dari zuhud itu dan juga gimana sih cara menemukan sikap zuhud dalam diri kita. Nah, aku bakal ngejelasin dari poin pertama dulu, yaitu apa sih arti zuhud itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, arti zuhud itu adalah hidup sederhana atau hidup tidak bermewah-mewahan. Nah, secara harfiah, zuhud itu memiliki arti lain, yaitu sikap yang tidak terpaut dengan kemewahan dunia dan juga sikap yang mementingkan kehidupan akhirat. Nah, ada juga nih teman-teman sekalian dalil zuhud. Dalil zuhud itu berada di surat Al-Hadid ayat 20, yang dimana si surat itu memiliki bunyi, ketahuilah dunia itu hanyalah permainan dan sendang gurau, perhiasan dan juga saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Nah, jadi teman-teman sekalian, di surat ini tuh menyebutkan bahwa dunia itu hanyalah sementara dan kita tuh nggak boleh menjadiin dunia itu sebagai tujuan utama hidup kita, karena masih ada juga dunia-dunia lain yang harus kita tempuh. Nah, teman-teman sekalian, ada juga nih dalil yang kedua, yaitu dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4102, yang dimana si hadis itu menjelaskan bahwa hidup zuhud itu akan dicintai Allah, yang dimana hadis itu memiliki bunyi, zuhudlah terhadap dunia maka Allah itu akan mencintaimu, dan begitupun juga kepada manusia. Nah, yang ketiga itu ada tingkatan-tingkatan zuhud menurut para ulama, dan aku nih bakal ngambil salah satu ulama yang mungkin emang cukup terkenal di kalangan teman-teman sekalian. Nah, dari tingkatan zuhud menurut para ulama itu aku ngambil dari Ibnu Ahmad, yang dimana beliau membagi menjadi tiga tingkat bagian. Yang pertama itu ada zuhud awam atau zuhud orang biasa atau zuhud dasar, dan yang kedua itu ada zuhud khawas atau zuhud orang khusus, dan yang ketiga itu ada zuhud al-arifin. Nah, teman-teman sekalian, aku bakal jelasin tentang zuhud awam terlebih dahulu. Jadi teman-teman sekalian, zuhud awam ini adalah zuhud bagi orang-orang biasa. Kayak misalkan nih, aku udah mulai ngejauhin hidup tidak bermewah-mewahan. Jadi kayak aku tuh udah mulai hidup sederhana, udah suka mulai menabung, udah nggak sombong. Itu adalah salah satu contoh sikap dari zuhud awam. Nah, yang kedua ini ada zuhud khawas, yang dimana zuhud khawas ini tuh satu tingkat lebih tinggi daripada zuhud awam ya. Jadi zuhud khawas ini tuh sikap yang dimana mereka tuh secara fisik udah jauh dari kemewahan dunia, tetapi hati mereka tuh masih terpaut dengan urusan-urusan duniawi. Oke, jadi teman-teman, yang ketiga itu ada zuhud al-arifin, yang dimana zuhud al-arifin ini tuh menjadi tingkatan zuhud paling tinggi di zuhud menurut Imam Ahmad, karena zuhud al-arifin ini tuh adalah sikap yang dimana mereka tuh udah baik secara fisik maupun secara hati mereka, secara batin mereka tuh udah jauh banget dari kata hal duniawi, dan mereka tuh udah benar-benar fokus untuk mengejar akhirat dan juga benar-benar fokus untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat itu ada cara menumbuhkan sikap zuhud dalam diri. Nah, jadi teman-teman sekalian, pasti teman-teman sekalian tuh bertanya-tanya, gimana sih caranya numbuhin sikap zuhud ini atau sikap hidup sederhana dalam diri ini. Kan pasti bakal susah lah ya, apalagi kalau misalnya teman-teman dari kalangan orang yang emang cukup berada ya. Jadi cara menumbuhkan sikap zuhud dalam diri ini tuh yang pertama, kita tuh harus bisa memunculkan keyakinan kita tentang dunia itu hanya sementara. Jadi kita tuh harus punya mindset bahwa hidup itu cuma sementara, jadi gak selamanya kita tuh bakal ada di dunia. Nah, yang kedua itu tuh ada membiasakan hidup sederhana. Jadi kita tuh harus terbiasa buat hidup sederhana, jangan terbiasa dengan jangan terus-terusan hidup bermewah-mewahan. Nah, yang ketiga itu kita tuh harus sering-sering banget mengingat kematian. Karena teman-teman sekalian, kalau misalkan kita sering-sering banget mengingat kematian tuh kita tuh bakal jadi kayak takut gitu loh, bahwa di kemudian hari itu kalau misalkan kita hidup bermewah-mewahan tuh bakal disiksakan sama Allah. Nah, jadi kita harus sering-sering banget untuk mengingat kematian. Nah, yang keempat itu kita tuh harus menghindari cinta berlebihan pada cinta harta. Maksudnya itu, jadi kita tuh nggak boleh maniak terhadap harta yang kita punya. Jadi kita tuh harus sewajarnya aja lah. Kalau misalkan punya uang, punya harta seperti emas dan lain-lainnya, kita tuh harus sewajarnya aja untuk mencintai harta tersebut. Nah,
Oke teman-teman sekalian, di sini tuh kan tadi itu kita udah bahas nih cara menumbuhkan sikap zuhud dalam diri kita. Nah, gimana sih contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi yang pertama teman-teman, kita tuh harus bisa menggunakan harta kita dengan bijak dan jangan terlalu boros. Jadi kita tuh harus bisa menggunakan harta kita tuh sebaik mungkin lah. Jadi jangan kayak gampang apa ya namanya itu kayak gampang lapar mata. Jika kita ngelihat barang nih ini lucu gitu terus kita beli padahal itu nggak akan kepakai sama sekali. Nah kita tuh nggak boleh kayak gitu. Nah jadi kita tuh harus bisa menggunakan harta kita tuh sebaik mungkin dan jangan boros terhadap barang-barang yang emang mungkin kita nggak mau beli. Nah yang kedua itu ada kita harus bisa menjaga kesederhanaan gaya hidup. Maksudnya itu kita tuh harus bisa mengatur gaya hidup kita, jangan terlalu glamor, hiduplah secara sederhana. Karena kalau misalkan kita hidup terlalu glamor itu jadi kayak gimana ya, kan namanya juga orang zuhud, jadi kita tuh harus hidup sesederhana mungkin. Nah yang ketiga itu kita harus bisa meninggalkan hiburan yang melalaikan ibadah. Nah yang keempat ini kita tuh jangan mudah iri. Dan yang kelima kita harus bisa menginfakkan harta atau juga bersedekah kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan. Oke, karena tadi itu aku udah menjelasin gimana caranya menerapkan sikap zuhud dan juga contoh penerapan sikap zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku juga bakal menjelasin tentang gimana sih akibatnya kalau misalkan kita tuh nggak nerapin sikap zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu ada jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, apa sih maksudnya itu? Jadi kalau misalkan kita udah terlalu sering hidup bermewah-mewahan dan juga terlalu sering hidup glamor, jadi kita tuh otomatis bakal lupa gimana sih caranya buat dekat lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan juga lebih parahnya itu kita tuh bakal emang benar-benar lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah yang kedua itu ada mudah stres. Maksudnya itu kalau misalkan kita udah sering banget hidup bermewah-mewahan dan juga hidup glamor, kita tuh bakal dapat tekanan sosial karena orang-orang tuh lebih sering berekspektasi tinggi ke kitanya tuh. Jadi kita tuh bakal dapat tekanan yang membuat kita tuh mudah stres. Nah yang ketiga itu ada munculnya sikap tamak. Maksudnya itu kalau misalkan kita sering banget hidup glamor dan juga hidup bermewah-mewahan, kita tuh lama-kelamaan bakal muncul sikap yang kurang puas. Jadi kita tuh bakal pengen lebih dan juga lebih. Contohnya kayak kejadian yang kemarin yang Harvey Muiz itu tuh berawal dari sikap yang selalu hedon. Bisa kita lihat juga kayak istrinya Sandra Dewi kan itu setiap tahun pasti beli barang-barang yang mewah. Nah karena terbiasa hidup bermewah-mewahan, maka adalah munculnya sikap tamak dalam diri kita itu. Nah jadi teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.